apa yang serahas akan mempengaruhi Indonesia atau setiap negara adalah kalau negara itu siap. Kesiapan pada apa? Pada sumber daya manusia pastinya, ya. Kedua, juga siap memahami apa itu revolusi 4.0. Revolusi 4.0 itu dipicu oleh industri digital, industri biologi, yang kemudian keduanya bisa menjadi dua mesin utama pendorong revolusi ini. Nah, berbeda dengan revolusi industri sebelumnya di mana bahan bakar atau energinya itu diambil terutama dari ekstraktif, dari sumber daya alam begitu. Untuk revolusi industri 4.0, bahan bakarnya terutama adalah dari data. Transformasi ekonomi yang akan memperpendek rantai pasok. Ya, baik itu dari data sebagai bahan mentah, kemudian dia diolah, dianalisis tentunya, kemudian disimpan, diolah, dikategorikan oleh artificial intelligence, dan kemudian produknya nyampe ke tangan konsumen, itu rantai pasoknya sangat diperpendek. Ya, kalau produk atau komoditi yang dijualnya adalah informasi misalnya, tapi kalau komoditi yang dijualnya adalah sumber daya alam atau hasil olahan, itu juga lebih pendek karena dia memutus rantai pasok atau supply chain yang selama ini mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi karena banyaknya muncul aktor-aktor perantara di tengah. Itu sebenarnya adalah merespon dua hal. Merespon dari karena sudah ada dana desa, undang-undang desa, badan usaha milik desa. Kemudian kita berpikir bagaimana caranya mengelola dana desa dan seluruh kekuasaan yang dimiliki oleh orang desa untuk mengejar mereka yang sudah tertinggal oleh kemajuan teknologi dan menjadikan itu semua sebagai alat dana untuk menyediakan dana bagi pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan bisnis yang bisa membuat orang desa bisa punya akses juga pada industri teknologi, bukan sekedar sebagai konsumennya, tapi terutama sebagai produsennya, sebagai pemiliknya. Nah, tapi kita tahu bahwa uang sudah ada, kekuasaan orang desa sudah ada, sumber daya alam sudah ada, tapi kan pengetahuan, skill, ilmu pengetahuan yang terbaru belum dikuasai. Nah, kemudian saya dengan teman-teman berinisiatif, kalau gitu kita kumpulin aja orang-orang pintar Indonesia, baik itu yang di dalam maupun masih di luar negeri, baik itu yang masih kuliah maupun yang sudah bekerja di industri teknologi, kita kumpulin. Kita kumpulin untuk apa? Bukan untuk kemudian menjadikan desa sebagai pasar produk mereka, enggak. Kita kumpulin supaya kalau selama ini orang pintar direkrut oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar, ya, dan bekerja untuk mereka, kenapa nggak kita balik orang desa yang sudah punya uang, sekarang merekrut orang-orang pintar ini menjadi pegawainya mereka. Jadi kita ingin mempertemukan antara brain power dengan community power yang sudah punya financial power dalam dirinya, dalam bentuk dana desa, badan usaha milik desa. Nah, kita sedang mencoba mengawinkan antara brain power yang asalnya juga dari desa, dari komunitas, dengan komunitas power yang sekarang dengan adanya undang-undang desa sudah punya financial power juga. Nah, saat ketemu diharapkan kita ingin mendorong dan menawarkan jalan ketiga di era revolusi 4.0. Jalan pertama dibuat oleh Amerika Serikat dengan Silicon Valley-nya, di mana lahirnya Google, Apple, Facebook, YouTube, macam-macam itu kita sebut sebagai inovasi teknologi berbasis korporasi, berbasis perusahaan. Corporate driven innovation atau corporate driven technological innovation, menghasilkan tadi produk-produk tadi. Kemudian disaingi oleh Cina. State driven technology innovation. Inovasi-inovasi teknologi yang didorong oleh state, oleh negara. Dikembangkanlah ya orang-orang negara seperti orang-orang partai yang didorong untuk mengembangkan industri. Lahirlah Alibaba, Huawei, Tencent, Baidu, segala macam itu kalau tanpa campur tangan negara nggak bisa. Nah, yang kita sedang kembangkan lewat inovator 4.0 Indonesia adalah pendekatan ketiga, yaitu community driven technology innovation. Nah, inovasi-inovasi teknologi yang didorong oleh komunitas yang saling berjejaring.
Nah, ini yang kita sedang tawarkan. Ini harus ditawar. Ini tawaran kami untuk Indonesia dan tawaran juga untuk dunia. Ya, karena dengan demikian kita akan mampu untuk semakin memudahkan sistem pemerataan dari kemajuan teknologi ini. Karena kemajuan teknologi ini kalau nggak dikelola dengan baik akan memperlebar kesenjangan sosial. Nah, kita ingin cegat itu dengan cara mendorong community driven technology innovation. Saya Budiman Sujatmiko, Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia dan Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia, mengajak anak-anak muda untuk terlibat dalam Indonesia Development Forum 2020 untuk mengembangkan industri maju dan reindustrialisasi Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0.